Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Amelia. Saya merupakan mahasiswa PLP dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi pendidikan matematika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas komposisi transformasi. Komposisi transformasi dibagi menjadi 4 jenis. Jenis pertama yaitu komposisi translasi, yang kedua komposisi refleksi, yang ketiga komposisi rotasi, dan yang keempat komposisi dilatasi. Langsung saja, yang pertama ada komposisi translasi. Gambar ini menunjukkan skema proses komposisi translasi. Titik asal A, X, Y ditranslasikan oleh T1, A1, B1 akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Dan kemudian bayangan ini akan ditranslasikan oleh T2, A2, B2 dan hasil akhirnya adalah bayangan A double aksen, X double aksen, dan Y double aksen. Berdasarkan proses komposisi translasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika matriks translasi T1 adalah AB dan matriks translasi T2 adalah CD, maka matriks komposisi T1 bundaran T2 atau T2 bundaran T1 dituliskan matriks T1 bundaran T2 sama dengan matriks T1 ditambah matriks T2 sama dengan AB plus CD, atau matriks T2 bundaran T1 sama dengan matriks T2 ditambah matriks T1 sama dengan CD plus AB. Contoh 1. Titik A 6,-8 ditranslasikan dengan T1 minus 3,2, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 min 4,-1. Tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Penyelesaian A 6,-8 ditranslasikan oleh matriks T2 bundaran T1 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, di mana X aksen, Y aksen sama dengan matriks T2 bundaran matriks T1 ditambah titik asal XY. X aksen, Y aksen sama dengan matriks T2 ditambah matriks T1 ditambah titik asal XY. X aksen, Y aksen sama dengan, kita substitusikan titik translasi yang ada yaitu minus 4 minus 1 ditambah minus 3 2 ditambah 6 min 8. Jadi hasilnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan min 1 min 7. Artinya posisi akhir titik A menjadi A aksen min 1, min 7. Komposisi transformasi yang kedua yaitu komposisi refleksi. Gambar di bawah ini menunjukkan skema proses komposisi refleksi. Titik asal A, X, Y dicerminkan oleh C1 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian A aksen, X aksen, Y aksen ini dicerminkan oleh C2 menghasilkan bayangan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Berdasarkan skema tersebut, dapat kita tarik kesimpulan jika matriks refleksi C1 adalah ABCD dan matriks refleksi C2 adalah EFGH, maka matriks komposisi refleksi C1 bundaran C2 atau C2 bundaran C1 dituliskan matriks C1 bundaran C2 sama dengan matriks C1 dikali matriks C2 sama dengan ABCD dikali EFGH, atau matriks C2 bundaran C1 sama dengan matriks C2 dikali matriks C1 sama dengan EFGH dikali ABCD. Contoh, titik A 2,4 dicerminkan dengan C1 bundaran C2, di mana C1 adalah cermin terhadap sumbu X
dan C2 adalah cermin terhadap sumbu Y. Tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Penyelesaian. Titik asal A 2,4 dicerminkan oleh matriks C1 bundaran C2 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan MC1 bundaran MC2 dikali titik asal XY. X aksen, Y aksen sama dengan MC1 dikali MC2 dikali XY. X aksen, Y aksen sama dengan matriks transformasi sumbu X yaitu 1 0 0 min 1 dikali matriks transformasi sumbu Y yaitu min 1 0 0 1 dikali titik asal 2,4. Kita kalikan matriks transformasi sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Jadi hasilnya yaitu min 1 0 0 min 1 yang kemudian kita kalikan dengan titik asal 2,4. X aksen, Y aksen sama dengan min 2, min 4. Jadi posisi akhir titik A menjadi A aksen min 2, min 4. Ketiga, komposisi rotasi. Gambar ini menunjukkan skema proses komposisi rotasi. A XY dirotasikan oleh R1 O, alfa menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian bayangan A aksen, X aksen, Y aksen dirotasikan oleh R2 O, beta menghasilkan bayangan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Berdasarkan skema tersebut dapat kita tarik kesimpulan jika matriks rotasi R1 O, alfa 1 dan R2 O, alfa 2 adalah rotasi sebesar alfa 1 pada sudut O 0,0 dan rotasi sebesar A2 pada sudut O 0,0, maka matriks komposisi rotasi ditulis matriks R1 O, alfa 1 bundaran R2 O, alfa 2 sama dengan cos alfa 2 ditambah alfa 1 min sin alfa 2 ditambah alfa 1 sin alfa 2 ditambah alfa 1 cos alfa 2 ditambah alfa 1. Contoh, titik A 2,4 dirotasikan dengan R1 bundaran R2 di mana R1 adalah rotasi sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0 dan R2 adalah rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Penyelesaian. A 2,4 dirotasikan oleh R1 bundaran R2 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan MR1 dikali MR2 dikali titik asal XY, di mana MR1 itu matriks transformasi dari sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam yaitu min 1 0 0 min 1 dan MR2 itu merupakan matriks transformasi dari sudut sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam yaitu 0 min 1 1 0. Kemudian X aksen, Y aksen sama dengan min 1 0 0 min 1 dikali 0 min 1 1 0 dikali 2 4. Selanjutnya kita selesaikan yang ada di dalam kurung siku terlebih dahulu sehingga min 1 0 0 min 1 dikali min 4 2. Kemudian diselesaikan lagi, hasil akhirnya adalah 4 min 2. Jadi posisi akhir titik A menjadi A aksen 4, min 2. Yang terakhir adalah komposisi dilatasi. Gambar ini menunjukkan proses komposisi dilatasi. Titik asal A, XY didilatasi oleh D1 0, K1 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen yang kemudian akan didilatasikan oleh D2 0, K2 menghasilkan bayangan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Berdasarkan
gambar di atas dapat kita tarik kesimpulan jika titik A, X, Y didilatasi berturut-turut oleh D1 0,K1 dan D2 0,K2, maka D1 bundaran D2 dikali titik asal XY sama dengan K1 bundaran K2 dikali XY. Contoh, titik A 3,5 didilatasi dengan D1 bundaran D2, di mana D1 adalah dilatasi dengan skala 3 pada pusat O 0,0 dan D2 adalah dilatasi dengan skala 2 pada pusat O 0,0. Tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Penyelesaian titik A 3,5 didilatasi dengan D1 bundaran D2 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan M D1 bundaran D2 dikali titik asal XY. X aksen, Y aksen sama dengan M D1 dikali 2 dikali 35 min 00 plus 00. X aksen, Y aksen sama dengan 3 dikali 6 10 min 00 plus 00. X aksen, Y aksen sama dengan 18, 13. Artinya posisi akhir titik A menjadi A aksen 18,30. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.